Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan membahas yang sekarang lagi viral, yang banyak orang tanya sama saya dan saya belum memberikan jawabannya, yaitu mengenai masalah gereja Hagia Sophia di Istanbul atau di nama-lamanya di kota Konstantinopel, yang waktu itu adalah kerajaan Bizantium yang jatuh kepada bangsa Turki. Dan akhirnya negara kerajaan Bizantium ini dijadikan negara Islam Turki. Nah, karena gereja Hagia Sophia itu dulunya adalah pusat daripada kekristenan Ortodoks, dan akhirnya setelah jatuh dalam penyerbuan Sultan Mehmed II ketika dia masih umur 21, akhirnya kota itu jatuh. Dan otomatis karena gereja Hagia Sophia itu berada di dalam kota itu sendiri, Konstantinopel, itu menjadi bagian daripada penaklukan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu dibeli, saya sebagai orang Ortodoks ya maklum saja karena orang tidak mengerti. Di dalam hukum kanon, yaitu hukum yang mengatur kehidupan gereja Ortodoks yang dihasilkan dari beberapa konsili, ada hukum kanon yang mengatakan gereja itu tidak boleh dijual belikan gitu loh ya. Apalagi pusat gereja seperti itu kalau diperjualbelikan kepada siapa gitu. Sebab waktu itu yang menjadi kaisar terakhir, kalau saya nggak salah, Kaisar Mikhail Paleologos atau Yohanes Paleologos, sudah kalah perang, nggak mungkin akan mengadakan jual beli gitu. Mau dibeli dari pimpinan gereja yang namanya patriark, ya tidak mungkin, karena dia tidak akan, dia juga sudah termasuk di dalam kekalahan itu ya. Dan juga ada hukum kanon yang mengatakan tidak mungkin seorang rohaniwan manapun, bagaimanapun tingginya pangkatnya, untuk menjual gereja lalu dipakai dirinya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya kira ini saya di dalam video ini tidak akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi kali ini dengan Presiden Erdogan menjadikan gereja Hagia Sophia, yang adalah pusat gereja Ortodoks pada zaman purba, dijadikan masjid. Saya tidak akan berbicara masalah politiknya. Saudara dapat mengambil kesimpulan sendiri nanti. Tapi saya akan membacakan sejarahnya. Karena banyak orang tidak tahu gereja Ortodoks itu apa gitu. Pikir, oh itu gereja Roma Katolik. Enggak, bukan ya. Perlu kita kembali ke belakang. Sesudah Yesus Kristus meninggal dan naik ke surga, yang kita baca dalam kitab Kisah Rasul 1, lalu akhirnya Roh Kudus diturunkan, kita baca dalam Kisah Rasul 2, maka gereja mulai berdiri di bawah pimpinan para rasul awal dari murid-muridnya Yesus ini di kota Yerusalem. Jadi awalnya pusat gereja itu di kota Yerusalem. Dan akhirnya pertama dipimpin Kristus, akhirnya dipimpin Petrus. Petrus pindah ke Antiokhia menjadi pimpinan gereja Antiokhia selama 7 tahun, baru tinggal pindah ke Roma dan wafat di sana pada waktu penganiayaan Kaisar Nero bersama Paulus. Kalau Petrus mati dengan kepalanya di bawah, kalau Paulus matinya dengan dipenggal kepalanya, ya, oleh Kaisar Nero. Nah, jadi awalnya gereja itu berpusat di Yerusalem. Tapi masih pada zaman awal itu pula, karena Kristus memerintahkan para rasul untuk mengabarkan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, yaitu provinsi di mana kota Yerusalem berada,
Samaria, yaitu provinsi sebelah utaranya Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan ujung buminya zaman itu di wilayah kerajaan Romawi ya batasnya negara Romawi gitu, sampai Spanyol saja itu batasnya. Oleh karena itu pada sangat awal itu para rasul mengabarkan Injil. Setelah Yerusalem akhirnya mulai kelihatan bahwa Antiokhia di Syria, sekarang di Turki Selatan ya, berbatasan dengan Syria ya, itu menjadi pusat yang kedua dari kekristenan. Terbukti apa? Terbukti ketika pertama yang menjadi gereja ibu adalah Yerusalem. Tetapi ketika Samaria bertobat, orang-orang itu dari tipuan tukang sihir Simon Magus, maka untuk memastikan keberaturan kehidupan dari gereja di Samaria, maka Petrus dan Yohanes yang merupakan soko guru atau pimpinan gereja di Yerusalem datang ke Samaria untuk mengesahkan berdirinya gereja itu. Coba kita baca. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-16. Coba saya baca demikian. Ya. Dikatakan begini. Ayat 14 lah. Ketika rasul-rasul di Yerusalem, itu pusatnya ya, mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Berarti gereja Samaria mendapat pengesahan dari pusat gereja waktu itu adalah di Yerusalem. Demikian juga setelah terjadi konsili para rasul di Kisah Rasul 15, kita baca mulai ayat 5. Akhirnya dari Yerusalem para rasul mengulis surat karena yang menjadi episkop atau menjadi uskup waktu itu adalah Yakobus yang disebut saudaranya Tuhan Yesus ke sana. Sehingga gereja Antiokhia itu waktu itu yang sudah diinjili Rasul Paulus dan diinjili juga para rasul yang lain atau orang-orang Kristen yang lain yang dianiaya Saulus lalu tiba di Antiokhia, itu akhirnya menjadi pusat yang kedua dari kekristenan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul. Saya kira perlu sejarah ini diketahui supaya akhirnya kita jelas mengenai bagaimana sih perkembangan gereja Kristen itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 11, setelah di Yerusalem terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen, ayat 19 mengatakan banyak yang orang-orang itu akhirnya melarikan diri dari Yerusalem, dari pembunuhan itu. Ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, yaitu di Libanon sekarang, Siprus, ada pulau Siprus yang berseberangan dengan Syria atau di sebelah selatan Yunani, dan Antiokhia. Nah, Antiokhia ini yang di kota di Syria, di sebelah selatan Turki. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Orang Kirene itu di Libya sekarang ya. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi waktu itu sesudah Yerusalem perkembangan terjadi dari gereja purba itu di Antiokhia ini. Lalu apa yang dikatakan ayat 12? Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jelaslah kalau gitu, di mana ada gereja baru, Yerusalem bertanggung jawab. Di Samaria, gereja Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Sekarang di Antiokhia, gereja Yerusalem mengutus Barnabas. Barnabas itu orang aslinya Siprus, orang Yahudi penyebaran, ya, pergi ke sana.
Dan akhirnya Barnabas itulah yang dulu ketika Paulus bertobat memperkenalkan Paulus kepada rasul-rasul di Yerusalem. Setelah itu dia pergi, dicari oleh Barnabas, diajak untuk pelayanan, akhirnya ketemulah dia di Tarsus, gitulah. Di Tarsus, kita baca ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Tarsus itu sekarang berada di Turki Selatan, Turki sebelah selatan ya. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Dari sini akhirnya gereja Antiokhia berkembang. Lalu di gereja Antiokhia inilah pertama kali diadakannya penginjilan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Kita lihat di dalam pasal yang ke-13. Ya. Ini berbicara mengenai gereja di Antiokhia ya. Coba kita baca pasal yang ke-13 ini mulai ayat yang 1. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia di Syria ini ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu orang mempunyai karunia untuk bernubuat di dalam gereja. Ya, ini nabinya gereja ya. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Berarti gereja dari awal gereja itu sudah ada orang kulit hitamnya di situ. Jadi tidak pernah gereja itu monoton gitu ya. Ada macam-macam bangsa dalam gereja, ya orang Yahudi, ya orang Yunani, ya orang di sini orang Niger, orang Nigro maksudnya, yang ikut di situ ya. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah, bahasa aslinya ketika mereka berliturgi, liturgunton de afton canistifendon. Ini saya baca begini, saya nggak bawa bahasa aslinya. Oh ini, saya bacanya. Ya. Jadi ibadah gereja awal itu bukan tepuk-tepuk tangan seperti yang sekarang, enggak. Ada liturginya gitu ya. Yang liturgi awalnya itu adalah liturgi yang dikompilasi oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus tadi yang di Yerusalem, dan yang masih dilakukan di gereja ortodoks sampai sekarang, dirayakan setiap tanggal 27 Oktober, peringatan dari Yakobus ini ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, liturgunton de afton to Kyrio, ketika mereka berliturgi kepada Tuhan, ke nistevondon dan berpuasa. Ya, sampai sekarang gereja ortodoks, kalau orang ortodoks itu mau berliturgi, sebelumnya sudah puasa, tidak boleh makan. Kalau mau makan sesudah liturgi gitu ya. Ini yang dilakukan oleh gereja purba di Antiokhia yang tetap dilanjutkan dalam gereja ortodoks. Ipa to pnehma to agion, berkatalah Roh Kudus, aforisate di miton Barnaban keton Saulon, sisihkanlah kepadaku Barnabas dan Saulus isto ergon bagi pekerjaan kleskime aftus yang telah dipanggilkan bagi mereka. Ya, atau yang di dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan di dalam Yohanes 13 ini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khusus karena Barnabas dan Saulus bagi untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua mereka itu, kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Disitulah akhirnya terjadi pengabaran Injil mulai dari Antiokhia ke Siprus, ke wilayah-wilayah yang sekarang disebut Turki itu. Nah, akhirnya setelah itu kembali lagi ke Antiokhia, terus ada rapat di Yerusalem, yaitu Konsili Para Rasul, itu sejarahnya. Lalu Paulus mengadakan penginjilan lagi ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, dan akhirnya di dalam Kisah Rasul 16 dia mengadakan Injil ke Yunani, ya, ke Filipi sana, ke Neapolis, dan akhirnya
ke Makedonia, Tesalonika, ke Berea, itu tidak jauh dari Tesalonika, dan akhirnya ke Korintus dan ke Athena. Itulah pelayanan Paulus selama itu di wilayah timur dari Kekaisaran Romawi. Jadi kekristenan itu awalnya adalah agama timur, timur tengah sebelah barat gitu loh. Baru kemudian menyebar ke Roma, ke negara barat. Ya. Jadi kalau dikatakan kekristenan itu agama barat, ya enggak lah, asal mulanya bukan barat, dari timur. Orang yang mendirikan adalah Kristus sendiri adalah orang Yahudi, murid-muridnya adalah orang Yahudi gitu ya. Baru berkembang ke barat. Ya memang yang datang ke Indonesia ini adalah kekristenan yang kita kenal sekarang ini adalah kekristenan dalam bentuk barat. Awalnya oleh orang Portugis dari ya, Portugis adalah Katolik, kemudian oleh orang Belanda yaitu Protestan, yang dua-duanya adalah merupakan Kristen barat. Tapi sebenarnya ada sejarah yang sangat lama dari kekristenan timur, yaitu dari gereja Persia. Yang gereja Persia itu tadinya bagian dari gereja Antioquia tadi. Akhirnya karena mereka dianiaya oleh raja-raja Persia yang menyembah api, Zoroaster, maka mereka memutuskan diri untuk berpisah dari gereja Antioquia, lalu mendirikan gerejanya sendiri, mendirikan wilayahnya sendiri, pusatnya sendiri di Persia sana. Nah waktu itu di gereja di wilayah Romawi Timur, di kerajaan Bizantium itu ada masalah, yaitu ada seorang patriark. Patriark itu pimpinan gereja, pimpinan pusat gereja. Namanya Nestorius. Dan Nestorius ini dianggap mengajarkan sesuatu yang salah, akhirnya dipecat dan dikucilkan. Pengikut-pengikutnya lari ke Persia. Gereja Persia menerima mereka, sehingga mereka dianggap mengikuti fahamnya Nestorius, sehingga orang Ortodoks yang di timur itu akhirnya disebut sebagai orang Nestorian. Dan inilah yang datang ke Indonesia. Tapi sebenarnya meskipun mereka disebut orang Nestorian, tidak semuanya mengikuti faham Nestorius, karena sekarang ada orang-orang yang sekarang disebut gereja Assyria, karena mereka orang Assyria, yang ibadahnya memakai bahasa Assyria yang mirip dengan bahasa Arab. Jadi orang Assyria itu masih ada yang mengadakan komunikasi secara liturgi dengan gereja-gereja Ortodoks alur utama, ya. Jadi belum pasti yang datang itu Nestorian, karena ternyata tidak semua orang yang disebut orang Nestorian itu berteologi Nestorian. Dan inilah awal daripada kekristenan datang ke Indonesia. Baik, saya ulang lagi. Jadi dari Antioquia ini akhirnya gereja berkembang kemana-mana, sampai akhirnya perkembangan sampai ke negara Romawi, dan akhirnya terjadi penganiayaan yang kejam dan keji terhadap orang-orang pengikut Kristus ini pada zaman awal itu sampai hampir selama 300 tahun. Nah, pada masa aniaya ini, karena awalnya gereja di Yerusalem itu terletak di kota Yerusalem. Sesuai dengan nubuat Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Kristus mengatakan bahwa tembok-tembok bait Allah itu akan hancur, dan itu terjadi tepat seperti yang dinubuatkan pada tahun 70. Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem, sehingga nama kota itu diubah menjadi Aelia Capitolina. Bait Allah dihancurkan, diperatakan dengan tanah, dan akhirnya di situ dibangun kuil untuk penyembahan dewa Apollo. Sehingga akhirnya orang Kristennya sudah bubar kemana-mana, akhirnya Yerusalem tidak jadi pusat lagi, sehingga orang-orang Kristen yang ada wilayah dari Yerusalem, wilayah Palestina itu di bawah kepemimpinan keuskupan dari Kaisaria yang juga ada di tanah Palestina atau tanah Israel ini. Nah, demikianlah akhirnya selama masa penganiayaan oleh pemerintah Romawi ini, gereja Kristen akhirnya karena pusatnya di Yerusalem hancur, otomatis akhirnya pusatnya berpindah ke ibu kota, yaitu di Roma. Nah, pada masa penganiayaan selama 300 tahun ini, ada 3 pusat gereja, di barat 1 di Roma, di timur, maksudnya di timur tengah sebelah barat ini, ada 2 awalnya. Di Alexandria di Mesir, dan di Antioquia yang mulai kita lihat dari
zamannya Alkitab itu. Nah, para uskup yang ditabis para rasul dulunya, ya, yang memimpin gereja-gereja ini disebut dengan sebutan gelar kehormatan sebagai patriark. Dari kata pater itu bapak, arki itu pemimpin, patriark. Jadi saya lihat kemarin itu ada artikel di YouTube ini, bukan di YouTube ya, di Facebook atau di Facebook. Pokoknya ada majalah di situ. Mereka menyebut Patrik, disangka nama orang, bukan. Lalu digambar santo, bukan santo Patrik itu. Patrik itu dari kata patria. Patria itu pimpinan gereja. Nanti saya jelaskan. Ya, bukan santo, itu patria orang. Yang jadi waktu itu 3 pusat gereja ini dipimpin oleh patriark atau paus. Paus itu dari kata papas. Papas itu artinya bapak, bahasa Itali atau bahasa Latin ya. Jadi dari kata pater dan arki menjadi patria, patriarki. Itu artinya bapak pemimpin, paus juga artinya bapak rohani gitu loh. Jadi gereja purba yang memiliki pimpinan bergelar paus itu ada 2, di Roma dan di Alexandria. Ya, karena makanya pimpinan gereja Koptik yang sekarang, pimpinan itu karena pimpinan gereja Alexandria disebut paus, dulu paus Senuda, sekarang paus Tawadros. Jadi paus itu bukan hanya 1 di Roma saja, enggak, di gereja timur juga ada yang disebut paus. Nah, akhirnya pada tahun 310-an ya, Konstantinus bertobat setelah melihat ada penglihatan salib di atas langit dan ada tulisan dengan tanda ini kuat menang, dan dia menyerbu ke Roma, berperang dengan rivalnya, tandingannya yang bernama Maxentius, dan Roma berhasil direbut. Dan akhirnya Konstantinus membangun ibu kota baru untuk ibu kerajaan Roma ini di sebelah timur di Selat Bosforus, berbatasan antara benua Eropa, Yunani, dan benua Asia, Turki. Dan disitulah dia membuat suatu ibu kota baru dari kerajaan Romawi yang disebut atas namanya Konstantinopolis, atau kotanya Konstantinus. Sehingga akhirnya dia mendirikan kota Konstantinopel itu menjadi ibu kota yang baru, sehingga gereja yang ada di situ otomatis menjadi pimpinan gereja-gereja yang lain, menjadi pusat dari gereja-gereja yang lain. Nah, jadi akhirnya waktu itu Yerusalem yang sudah dihancurkan itu oleh ibunya Konstantinus itu dibangun kembali menjadi kota dan tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup bersejarah yang ada kaitannya dengan sejarah Yesus, maka itu dibangun kembali menjadi gereja-gereja oleh Putri Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus ini. Sehingga ketika di gereja Alexandria ada masalah, munculnya ajaran bidat namanya Arianisme. Karena kalau dalam gereja purba itu doktrin itu bukan ditentukan oleh perorangan, tapi dibahas bersama menjadi suatu rumusan bersama. Maka diadakanlah konsili di kota Nikea, mengikuti tradisi para rasul yang melakukan konsili di Yerusalem pada Kisah Rasul 15 pada tahun 47 kalau saya nggak lupa ya. Nah, maka mengadakan konsili. Nah, gereja timur berkembang ya pada mulai abad yang keempat sampai dengan abad yang ke-8. Perkembangan ajaran yang makin mendalam itu dan konsili-konsili dilakukan di gereja timur. Paus tidak pernah datang dari barat, hanya mengirim delegasi karena waktu itu masih satu gereja ini. Nah, jadi gereja timur ini dari awalnya mulai penganiayaan, mulai zamannya para rasul sampai murid-muridnya Polikarpus, Irenaeus, itu orang-orang gereja timur semua. Nah, akhirnya terjadilah
ketegangan antara gereja timur yang mempunyai 4 pusat itu akhirnya diputuskan pada tahun 431 setelah Konstantinopel sudah resmi jadi negara dan Yerusalem didirikan, maka akhirnya pusat gereja menjadi 5. Di barat 1 ya berpusat di Roma, di timur 4 yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Di dalam kacamata pemahaman gereja timur, gereja itu tidak bersifat monarki, dipimpin satu orang. Itu pemahaman gereja barat, gereja Katolik. Melihat bahwa paus adalah satu-satunya pemimpin gereja. Sementara gereja timur melihat, enggak, pimpinan gereja itu ada 5. Memang paus itu dianggap primus yang utama, tapi inter pares. Artinya sejajar dengan 4 patriark yang lain. Jadi 5 pimpinan gereja ini disebut sebagai patriark, yang 3 yang lain patriark, yang 2 disebut paus, Roma dan Alexandria. Ya awalnya masih rukun-rukun, tapi mulai ada ketegangan antara gereja timur dan gereja barat. Sehingga akhirnya pada tahun 1054 terjadi perpecahan besar antara gereja timur dan gereja barat. Gereja barat itulah yang sekarang kita kenal sebagai gereja Katolik, dan gereja timur inilah yang sekarang kita kenal sebagai gereja Ortodoks. Nah, bersejarah berjalan terus, dan waktu itu kekuatan tentara Islam Arab mulai menaklukkan bagian-bagian timur dari kekristenan. Mesir itu wilayah Kristen tadinya, Syria itu wilayah Kristen, Lebanon itu wilayah Kristen, semua ditaklukkan. Palestina, Yerusalem, itu wilayah Kristen. Setelah ditaklukkan, akhirnya muncul kekuatan baru di pihak Islam, yaitu bertobatnya orang Turki menjadi Muslim. Mereka adalah sebangsa dengan orang Mongol, ya. Orang Mongol, orang Tartar gitu ya, yang sebagian datang ke Indonesia pada waktu zamannya Raden Wijaya, dan berdirinya kerajaan Majapahit. Mereka datang ke sini, sebagian pergi ke barat, pergi ke Khalifah Baghdad waktu itu, dan mereka mulai bercampur dengan orang-orang di sana, orang-orang Muslim. Mereka yang tadinya agamanya pagan mengadopsi agama Islam, dan orang Mongol yang mengadopsi agama Islam, bangsa Turki inilah yang akhirnya melakukan penaklukan kepada gereja timur, wilayah pusat kerajaan gereja timur, yang orang menyebutnya Romawi Timur, tapi lebih disebut sebagai kerajaan Bizantium, yang dimulai kerajaan itu pada zamannya Kaisar Konstantinus. Nah, di kerajaan ini setelah berganti Konstantinus, diganti anaknya Konstantius I, Konstantius II, diganti siapa, sampai akhirnya pada waktu zaman Kaisar Justinianus yang membangun gereja Hagia Sophia ini kabarnya sebagai pusat dari kepatriarkan Konstantinopel waktu itu. Di gereja Hagia Sophia merupakan gereja yang terbesar dan teragung pada zaman itu sebelum dibangunnya gereja Santo Petrus di Roma. Ini gerejanya ya. Nah, saya baca sedikit ceritanya. Ya, makanya hari ini saya tidak akan banyak menerangkan, saya lebih baik membaca saja dari buku-buku. Saya sudah siapkan buku-buku setelah ada masalah ini supaya saya tidak salah. Ini ada buku-buku pertama mengenai Hagia Sophia itu sendiri. Nanti saya bacakan beberapa ya. Saya lihatkan isinya apa itu. Ini, saya sudah ke sana beberapa kali ke Hagia Sophia ini ya. Hagia Sophia. Nah, di sini ada ini. Terus di dalamnya setelah ini ditaklukkan oleh Turki. Bukan disewa, bukan dibeli, bukan diwakafkan juga, bukan.
ini otomatis karena kotanya ditaklukkan pada tahun 1453, ya gereja, semua bangunan di dalamnya jadi milik penguasa yang baru gitu loh. Jadi Konstantinopel itu memang bangunan bagian dari penaklukan kota Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul ya. Ini akhirnya ikon-ikonnya, karena dalam gereja Ortodoks itu ada ikon-ikonnya diganti, ditutup, ini ada ikon kan, ditutupi, diplaster, lalu diganti dengan tulisan-tulisan Arab, karena itu awalnya jadikan masjid, tapi akhirnya jadikan museum, geger lagi sekarang karena sekarang mau dijadikan masjid oleh Erdogan, dan itu pun belum final karena banyak reaksi dari masyarakat internasional ya. Ini gerejanya, ini di mana ya, ini ada ikonnya Bunda Maria, ada apa, dan Erdogan mengatakan ini mau ditutupi dengan cara modern, mau dihapus lagi tanda-tanda bekas gereja itu. Nah, ini ya setelah berbicara tentang Konstantinopel itu, nah, ini saya baca dari sini aja, saya terjemahkan dari sini aja. Sesudah dinyatakannya kekristenan sebagai agama resmi negara oleh Kaisar Konstantinus yang pertama yang terkenal sebagai Konstantinus Agung pada tahun 324, tahun 337 Masehi, pembangunan dari gereja-gereja yang besar-besar dimulai di mana-mana di Bizantium, yang sekarang namanya adalah negara Turki itu. Ya, terus Sokrates, salah seorang yang hidup pada tahun 380 sampai 440, pencatat sejarah gereja pada masa itu menyatakan bahwa Konstantinus Agunglah yang pertama membangun Hagia Sophia itu. Hagia Sophia itu bahasa Yunani, dari kata hagios. Hagios itu suci, Sophia itu hikmat. Jadi Hagia Sophia artinya bahasa Yunani hikmat kudus. Nah, bangsa Turki akhirnya, karena dia bukan orang Yunani, mengucapkannya dari Hagia menjadi Hagia Sophia. Jelas ini ya. Nah, saya nggak usah baca semuanya, hanya sedikit saja supaya saudara mengetahui ya. Nah, sebenarnya pada waktu itu dari gereja kecil ini, lalu terjadilah waktu itu pada zamannya Kaisar Theodosius. Iya, Theodosius. Saya baca aja. Setelah terjadi pemberontakan Nika, Kaisar Justinianus memutuskan untuk membangun gereja yang baru, di mana Hagia Sophia yang telah terbakar dalam pemberontakan, terbakar rata dengan tanah dalam pemberontakan bulan Januari, tanggal 13-14 Januari tahun 532 itu pernah berdiri. Seorang Prokopius, seorang ahli sejarah Bizantin yang hidup pada zaman yang sama ini, menulis tentang kehidupan dan karya-karya kaisar itu dan melaporkan bahwa suatu proyek baru mulai dilakukan pada tanggal 23 Februari, hanya 39 hari sesudah gereja dihancurkan dan dibakar oleh pemberontakan Nika itu. Kaisar Justinianus menunjuk dua orang arsitek, Isidorus yang tua, seorang dari Milisia, dan Antemius dari Tralles untuk membangun gereja ini. Ini asal mulanya gereja Hagia Sophia. Ini ya, memang indah sekali ya, gereja Hagia Sophia ini. Nah, jadi pada waktu itu sebelum ada perpecahan, gereja itu satu dengan wajah dua. Wajah barat itu pimpinan pusatnya di Roma, dengan wajah timur
Pusatnya di daerah timur tadi. Ada 5 pimpinan tadi. Ada 5 pusat tadi. Nah, bentuk pemerintahan 5 pusat inilah pada zaman purba disebut sebagai pentarki. Penta artinya 5, arki artinya pusat atau pimpinan. Pada tahun 1054 bulan Juli terjadi perpecahan besar antara gereja Barat Roma Katolik dan gereja Timur yang kemudian dikenal sebagai Ortodoks, meskipun dalam pengakuannya gereja Timur mengaku gereja Katolik, yaitu gereja Katolik purba, ya, yang merupakan gereja umum, yang bahasa kalau diterjemahkan Protestan itu itu gereja yang pada zaman itu, ya. Nah, 500 tahun kemudian setelah tahun 1054 antara Timur dan Barat pecah, 500 tahun kemudian tahun 1517 gereja Barat mengalami perpecahan dengan munculnya gerakan reformasi Protestan. Dan sejak saat itu muncullah macam-macam aliran di dunia Protestan. Jadi kalau berbicara tentang gereja sebenarnya bukan hanya Katolik dan Protestan, ya kalau Barat memang Katolik dan Protestan, tapi ada gereja Timur yang terlupakan gitu loh. Yang terlupakan. Gereja Timur adalah gereja Ortodoks. Jadi gereja Ortodoks itu bukan aliran baru, denominasi yang keluar dari Protestan, bukan. Ini gereja purba yang tumbuh di Timur gitu ya. Nah, dengan pusatnya di Konstantinopel tadi. Nah, baik. Terjadi masalah ini dan itu, begitulah sejarah antara Barat dan Timur, dan terutama pada waktu Perang Salib. Perang Salib itu diinisiasi dari Barat, tapi katanya ingin menolong Timur gitu loh. Karena Timur waktu itu mendapat desakan dari kekuatan Islam Arab maupun Turki. Dan waktu itu kalau saya nggak lupa, Kaisar Alexios Komnenus mungkin yang menjadi kaisar di Timur itu minta tolong orang Kristen di Barat membantu. Karena waktu itu orang Kristen di Timur mendapat kesulitan untuk ziarah ke Yerusalem. Itulah awal munculnya Perang Salib. Yang Perang Salib ini diprakarsai oleh Paus Urbanus. Tapi akhirnya mungkin tentara-tentara yang dikirim itu lupa. Pada waktu gagal menyerang Islam, pada waktu Perang Salib yang keempat tahun 1064 saya lupa itu, justru yang diserbu adalah gereja Hagia Sophia ini. Dan akhirnya gereja Hagia Sophia jatuh ke tangan tentara, kalau tidak salah tentara Jenewa ya, tentara mana tadi dari Italia ya, yang datang untuk Perang Salib itu. Sehingga waktu itu kaisarnya diusir, lari ke Nikea yang kira-kira jaraknya 90 meter, 80 km dari Konstantinopel bersama patriarknya. Dan akhirnya pimpinan tentara salib yang bernama Baldwin itu diangkat jadi patriark yang tunduk pada paus. Tentu saja orang Bizantium tidak terima wilayahnya diduduki oleh orang asing istilahnya. Dan patriarknya juga diusir. Sehingga seorang kardinal namanya Kardinal Morosini itu dijadikan patriark di Konstantinopel. Jadi hubungan ini akhirnya gereja Timur dan gereja Barat makin tegang. Tapi akhirnya gereja Timur berhasil mengusir baik Baldwin yang menjadi kaisar tidak sah maupun Morosini diusir dari Konstantinopel, maka patriark yang asli di situ. Disitulah akhirnya gereja Bizantium dan kerajaan Bizantium menjadi makin lemah kekuatannya. Kenapa? Dari barat diserang oleh tentara Perang Salib, dari utara diserang sekarang yang namanya bangsa Hun, yang menjadi bangsa Bulgaria. Dari selatan diserang oleh tentara Arab, dari timur diserang oleh tentara Turki ini. Jadi mereka terjepit. Nah, untuk menyingkat cerita, saya kumpulkan banyak buku-buku supaya saya nggak ngomong mau saya sendiri. Ini saya kumpulkan tentang di perpustakaan saya tentang Kekaisaran Bizantium, sejarahnya. Lalu setelah Kekaisaran Bizantium jatuh ke tangan Turki, saya berbicara tentang abad-abad Turki Utsmani dari bangsa Turki Utsmani.
Ottoman sentris. Jadi berbicara tentang sejarah Turki ya, buku ini. Dan ini berbicara mengenai mundurnya dan jatuhnya kekaisaran Turki. Saya berkonsultasi dengan buku ini, buku sejarah ya. Dan ini bercerita tentang jatuhnya Konstantinopel itu, jatuhnya Hagia Sophia yang terjadi tahun 1453. Nah, kalau yang tadi saya tunjukkan itu adalah gambar-gambar dari Hagia Sophia itu sendiri. Nah, sekarang ya tentunya saya tidak akan bisa menceritakan semua buku ini. Kebetulan ada buku ini dalam bahasa Indonesia. 1453 detik-detik jatuhnya Konstantinopel ke tangan Muslim, ditulis oleh Roger Crowley. Saudara mungkin bisa cari di toko buku, kalau masih ada, saya beli tahun berapa ini, udah lama ya. Nah, saya akan bacakan peristiwa detik-detik jatuhnya Hagia Sophia itu sendiri dari buku ini, supaya saya tidak ngarang-ngarang ya. Karena buku ini waktu itu laris, waktu itu dikeluarkan. Jadi akan saya bawakan di sini untuk menunjukkan bahwa Hagia Sophia tidak pernah dijual, tetapi bagian daripada penaklukan perang. Dan Hagia Sophia tidak pernah diwakafkan, seperti yang sekarang sedang beredar. Banyak pendapat-pendapat liar. Saya bacakan dari sini, dan saudara bisa mengambil kesimpulan sendiri bagaimana cerita jatuhnya Konstantinopel. Ketika prajurit Utsmani membanjiri kota, agak panjang ya saudara ini ya, jadi sabar mendengarkannya. Dan bendera mereka sudah berkibaran di atas menara. Kepanikan pun segera menyelimuti warga sipil. Ratapan kota telah hilang terdengar di jalanan. Orang mulai berlarian ke sana kemari. Bukhyardi bersaudara yang berada di tembok dekat kota, di dekat gerbang sirkus, melihat prajurit yang melarikan diri meninggalkan posisi mereka. Mereka menaiki para penjara, lalu sadar apa yang akan dialami jika menyerah, sehingga memutuskan melawan sampai mati demi keluarga mereka. Warga kota bersembunyi di gudang atau tandon air bawah tanah, atau mencari-cari persembunyian di sekitar kota sambil kebingungan menunggu tertangkap atau dibunuh. Pemandangan memilukan terjadi di gereja Theodosia yang terletak agak ke bawah dekat Golden Horn atau tanduk emas. Ini tanah yang menjulang di sekitar di laut Bosphorus itu. Hari ini adalah hari perayaan Santo yang berisi acara pemujaan dan penyembahan yang telah berumur ratusan tahun dalam rangkaian ritual yang dilestarikan dengan penuh keyakinan. Itulah liturgi suci yang saya katakan tadi, yang tetap menjadi ibadah dalam gereja Ortodoks sampai sekarang. Di dalam gereja, petugas jaga malam berjaga-jaga dekat makam orang kudus. Cahaya lilin berkilauan di tengah malam musim panas yang pendek. Pada pagi buta itu, satu prosesi yang diikuti wanita dan anak-anak bergerak menuju gereja dengan keyakinan bulat akan keajaiban kekuatan doa. Mereka tengah membawa sesembahan mereka seperti biasa, lilin yang dihias demikian rupa dan dupa. Ketika dihadang prajurit musuh dan ditawan, seluruh jemaat dijadikan tawanan. Gereja yang sudah penuh dengan umat yang menyembah itu disegel. Tulang orang kudus Theodosius itu dilemparkan kepada anjing. Relikwi ya kalau bahasa anunya itu. Dilemparkan ke anjing. Di tempat lain perempuan terjaga dari ranjangnya karena terkejut oleh penyusup yang mendobrak pintu kamar mereka. Ketika pagi datang dan pasukan Utsmani menyadari bahwa tidak akan ada lagi perlawanan terorganisasi, maka pembantaian tanpa pandang bulu pun makin menjadi-jadi. Prajurit Utsmani menurut Sa'duddin bertindak berdasarkan aturan bantai yang tua tangkap yang muda. Aksi penjaraan beralih menjadi aksi menawan orang sebagai harta rampasan. Perburuan dimulai dengan mengincar mereka yang akan dijadikan budak berharga mahal, perempuan muda atau anak-anak yang rupawan.
dan dengan mengerahkan pasukan tak tetap dari berbagai bangsa, adat, dan bahasa, termasuk yang beragama Kristen, untuk menjarah, menghancurkan, merampas, membunuh, menyiksa, menangkap, memperbudak pria, wanita, anak-anak, tua muda, pendeta, dan rahib, mereka yang berasal dari segala umur dan status. Di dalam gereja Ortodoks, rohaniwannya tidak disebut pendeta, disebut presbiter, ya. Jadi ini terjemahannya kurang pas kalau dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Keterangan tentang kekejaman ini ditulis panjang lebar oleh penulis-penulis Kristen dan dengan agak enggan oleh penulis sejarah Utsmani. Tapi bagaimanapun juga pagi itu dibuka dengan kejadian yang amat mengerikan. Para penulis sejarah meninggalkan serangkaian catatan dan rekaman atas peristiwa yang lebih mengerikan dan memilukan daripada tragedi manapun. Menurut Christophulus, penulis Yunani yang cenderung memihak Utsmani, kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka, anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka, orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan bersama dengan orang-orang cacat mental, manula, penderita lepra, dan orang lumpuh. Bayi-bayi yang baru lahir dilemparkan ke halaman, perempuan dan anak-anak diperkosa. Kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh penangkap mereka, menyeret mereka dengan kejam, mendorong, menghardik, dan menggiring mereka bagaikan hewan ternak ke persimpangan jalan, menyakiti dan menyiksa mereka secara mengerikan. Mereka yang selamat, terutama perempuan muda dan ayu, terlahir di dalam keluarga bangsawan dan kaya raya, yang semestinya tinggal di rumah, mengalami trauma dan kengerian yang tak terkira. Alih-alih mau menjalani nasib seperti ini, sebagian gadis perempuan yang telah bersuami itu memilih terjun ke sumur. Tidak jarang di antara penjara terjadi perseteruan, memperebutkan gadis-gadis cantik, dan kadang-kadang mereka berkelahi sampai mati. Gereja dan biara-biara jadi incaran khusus. Gereja dan biara yang berada di dekat tembok daratan gereja militer St. George, dekat gerbang Harisian, gereja Santo Yohanes Sang Pembaptis di Petra, dan biara Hora segera dijarah. Ikon, nah, ini ciri khas daripada gereja Ortodoks, itu ada ikonnya, ya. Yang sudah saya tunjukkan tadi, ini ikonnya itu di gereja Hagia Sophia, dan itu ada di seluruh gereja Ortodoks sampai sekarang. Saya tunjukkan, ya, ikon-ikon seperti ini, ya. Ini ikon. Atau ini ikon dari gereja Hagia Sophia, ya. Itu yang disebut ikon, ya. Ikon Odigitria yang memiliki kekuatan mujizat dihancurkan jadi 4 keping dan dibagi-bagi kepada prajurit karena kerangkanya terbuat dari logam mulia. Salib-salib diturunkan dari langit-langit gereja. Makam para orang suci dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam diluluh lantakkan dan dibuang ke jalanan. Harta karun gereja, piala-piala atau cawan-cawan untuk melakukan liturgi suci, dan artefak-artefak suci serta jubah-jubah mewah yang bersulam emas dan bertatahkan batu permata dikumpulkan dan dilebur. Altar dirobohkan, dinding gereja dan altar dirusak demi mencari emas. Di dalam ruang biara, biarawati terpaksa keluar dan diperkosa. Para rahib dibunuh di kamar-kamar mereka atau digiring keluar gereja dari tempat mereka beribadah dan didorong-dorong dengan siksaan dan penghinaan. Kuburan para kaisar dibongkar dengan balok-balok besi untuk mencari emas-emas tersembunyi. Ini dan ribuan hal mengerikan lain terjadi, catat Christophulus dengan nada sedih. Dalam beberapa jam saja, Konstantinopel Kristen yang berusia 1000 tahun hampir lenyap seluruhnya. Di depan gelombang pasang penjaraan ini, mereka yang bertubuh kuat dilanda kepanikan dan berlari ke sana kemari. Sebagian berlari menuju ke Hagia Sophia karena naluri atau karena tahayul. Mereka ingat ramalan kuno bahwa musuh hanya akan bisa menerobos kota sampai di pilar Konstantinus dekat gereja utama. Karena seorang malaikat penjaga akan turun persis ke tempat itu dengan pedang terhunus dan mengusir penyerang keluar kota, sementara musuh dari barat dan dari Anatolia
hanya akan sampai di tempat bernama pohon apel merah yang jadi tapal batas Persia. Di dalam gereja, sekumpulan jemaat yang terdiri dari para presbiter dan orang awam, pria dan wanita. Jadi kata pendeta saya ubah jadi presbiter ya, supaya pas dengan situasi gereja ortodoks. Para presbiter dan orang awam, pria dan wanita serta anak-anak berkumpul untuk mengadakan liturgi pagi dan memasrahkan keimanan mereka kepada Tuhan. Pintu-pintu perunggu gereja yang berat ditutup dan dipalang saat menunjukkan pukul 8 pagi. Di tempat lain, beberapa wilayah yang terpencil dari kota dapat berunding dan menyerahkan diri. Pada pertengahan abad ke-15 itu, populasi penduduk Konstantinopel begitu menyusut sehingga beberapa bagian kota adalah desa-desa yang terpisah dilindungi tembok masing-masing. Di antara desa-desa ini Studion di dekat Laut Marmara dan desa nelayan bernama Petrion dekat Golden Horn membuka gerbangnya secara sukarela dengan syarat rumah mereka tidak dijarah. Masing-masing kepala desa diperintahkan menghadap langsung kepada Sultan untuk menyatakan penyerahan diri desanya secara resmi, dan Mehmet pun akan memerintahkan polisi militer untuk melindungi rumah-rumah mereka. Tindakan penyerahan rumah itu memastikan diperolehnya keamanan di bawah hukum perang Islam, dan sebagai hasilnya beberapa gereja dan biara tetap bertahan tanpa tersentuh. Di tempat lain, warga yang karena jiwa kesatria atau karena putus asa terus melawan. Ke bawah, ke arah Golden Horn, sekelompok pelaut dari Kreta berlindung ke dalam 3 menara dan menolak menyerah. Sepanjang pagi itu, mereka menahan usaha pasukan Utsmani yang memaksa mereka keluar. Sebagian mereka yang berada di bawah tembok lautan, yang lebih jauh dari tembok daratan juga diserang. Mereka tidak tahu situasi sebenarnya, hingga akhirnya mereka sadar bahwa musuh telah mengepung. Sebagian ada yang terjun di arena pertempuran, yang lain menyerah tanpa syarat. Pangeran Orhan yang mendaku takhta Utsmani dan pasukan Turkinya tidak punya pilihan seperti itu. Mereka harus bertempur, seperti juga orang-orang Katalan yang ditugaskan jauh di tembok laut dekat istana Bukelion. Di tengah penghancuran yang meluas ini, pelaut-pelaut Utsmani membuat keputusan menentukan. Ketika melihat prajurit darat berada dalam tembok dan khawatir tidak dapat bagian harta rampasan perang, maka membawa kapal mereka ke pantai dan meninggalkannya demi mencari emas, permata, dan harta lainnya. Begitu bersemangatnya para pelaut ini menuju pantai di hulu Golden Horn, sampai mereka tidak memperhatikan orang Italia yang melarikan diri lewat tembok di arah lain. Sungguh ini merupakan nasib mujur yang jarang terjadi. Perburuan harta rampasan perang makin menggila. Kantong permukiman Yahudi dekat Golden Horn adalah target pertama penjarahan. Pasalnya, sudah sejak dulu daerah itu terkenal sebagai pusat perdagangan permata. Saudagar Italia juga jadi sasaran utama. Saat hari makin tinggi, penjarahan harta rampasan makin terorganisasi. Prajurit pertama yang mencapai sebuah rumah akan menancapkan bendera di halamannya sebagai tanda bahwa rumah itu sudah disegel. Prajurit lain akan langsung pindah mencari rumah yang lain. Maka mereka pun akan menancapkan bendera di rumah-rumah lain, bahkan di depan gereja atau biara untuk dimiliki oleh mereka. Prajurit itu bekerja dalam tim mengangkut tawanan dengan gerobak dan harta jarahan ke perkemahan atau ke kapal, lalu kembali lagi mengambil tambahan. Tak satu pun sudut kota yang dibiarkan tak terjamah. Gereja, kubah kuno dan pemakaman kuno, biara, ruang bawah tanah, tempat persembunyian, gang sempit, goa, dan lubang-lubang. Mereka mencari ke setiap sudut tersembunyi, dan kalau di situ dapat orang atau barang, mereka akan menyeretnya keluar. Bahkan beberapa prajurit ada yang melakukan tindakan lain, mencuri barang-barang yang sudah ditumpuk di perkemahan namun tidak dijaga. Sementara itu perjuangan mempertahankan hidup terus berlangsung. Pagi itu nyawa ratusan orang selamat berkat nasib mujur. Kardinal Isidor, Uskup Kiev dari Rusia maksudnya, dengan bantuan pelayannya mengganti jubah episkopalnya, jubah keuskupannya, yang mencolok dengan pakaian jenazah seorang prajurit yang terletak di jalan.
Tak lama kemudian pasukan Utsmani berjalan melintasi jenazah yang memakai jubah uskup itu, kemudian memenggal kepalanya dan membawanya dengan penuh kemenangan di sepanjang jalan. Sementara Isidor yang tua itu yang menyamar tertangkap tak lama setelah itu, namun karena tidak dikenali, ditanggap terlalu renta untuk dijadikan budak, maka dengan uang tidak seberapa dia berhasil membeli kebebasannya dari penangkapnya di tempat itu juga, dan kemudian melarikan diri dengan salah satu kapal Italia yang ada di pelabuhan. Pangeran Orhan tidak seberuntung itu. Menyamar dengan pakaian seorang prajurit dan bahasa Yunani yang fasih, karena dia orang Turki ya. Dia berusaha melarikan diri dari tempat lautan, namun segera dikenal dan dikejar. Menyadari situasinya tidak punya harapan lagi, dia kemudian berbalik dan menceburkan diri ke dalam pertempuran. Potongan kepalanya dibawa ke depan Mehmet, yang sejak awal memang ingin tahu bagaimana nasib orang ini. Pemimpin-pemimpin lain berhasil ditangkap hidup-hidup. Lukas Notaras dan keluarganya diciduk, mungkin di istananya. Begitu pula dengan Georgios Francis dan keluarganya. Rahib Gennadios yang memimpin gerakan anti penyatuan gereja, maksudnya gereja barat dan timur, sudah itu ada masalah kan, ditangkap dalam kamar biaranya, sedangkan orang-orang Katalan dari Spanyol maksudnya bertempur sampai tewas atau tertangkap. Namun orang Kreta, ya dari Pulau Kreta di Yunani sana, yang berada di menara mereka di samping Golden Horn ternyata tidak berhasil dipaksa keluar. Akhirnya ada yang melaporkan kepada Mehmet tempat perlawanan mereka itu. Dengan sifat tak terduga yang jadi ciri khasnya, Mehmet akhirnya menawarkan perjanjian damai kepada mereka dan kesempatan untuk berlayar melarikan diri dengan kapal-kapal mereka sendiri. Meski sebelumnya ragu-ragu, akhirnya mereka menerima tawaran itu, dapat berangkat dengan bebas. Bagi sebagian, Golden Horn adalah satu-satunya peluang untuk melarikan diri. Pada permulaannya pagi itu ratusan prajurit dan warga sipil berjalan menyusuri jalan kecil berharap bisa menaiki kapal-kapal Italia yang sedang sandar berlabuh. Saudara, itulah situasi perang waktu itu. Dan saya tidak akan baca seluruhnya ya mengenai hal ini. Saya akan langsung kepada jatuhnya Hagia Sophia itu sendiri. Ini memberikan situasi di mana waktu Konstantinopel diserbu itu ya menakutkan lah. Nah sekarang kita baca jatuhnya Hagia Sophia. Setelah kejatuhan, tibalah saatnya untuk membagi-bagi apa yang diperoleh. Pembagian ini dilaksanakan pada hari berikutnya sesuai aturan. Sebagai panglima tertinggi, Mehmet mendapat 1/5 dari semua rampasan. Budak Yunani yang jadi bagiannya dia tempatkan di sebuah daerah dekat Golden Horn bernama Fanar. Itulah tempatnya Patriarch Konstantinopel sekarang. Ada satu desa kecil, saya sudah pernah ke sana. Jadi tadinya kalau Patriarch itu tempatnya di dekat Hagia Sophia itu sendiri, akhirnya dia diusir, disingkirkan ke desa yang jauh, desa yang sepi, yang namanya Fanar itu, sehingga mereka di sana terkenal sebagai Fanariot. Orang ini dikenal sebagai Fanariot, ya, desa Fanar ini ya. Sebuah wilayah yang sampai zaman modern tetap menjadi kawasan permukiman tradisional bangsa Yunani. Sebagian besar penduduk sipil, nah, saya harus ingatkan, sesudah zaman Konstantinus, biarpun dia orang Romawi, ketika perkembangannya kerajaan Bizantium itu tidak bersifat Latin budayanya, tapi bersifat Yunani, sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa resmi bagi kerajaan Bizantium ini ya. Sementara yang di barat itu tetap menggunakan bahasa Latin ya. Bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Tetapi ketika mulai perpisahannya ke barat dan timur, gereja Yunani, bahasa Yunani itu menjadi bahasa di gereja timur. Sementara gereja barat, yaitu yang berpusat di Roma, bahasanya adalah bahasa Latin. Ya, baik. Sebagian besar penduduk sipil sekitar 30.000 orang diarak ke pasar budak di Edirne, Busa dan Ankara di Turki semua itu.
Kita mengetahui nasib beberapa orang pesakitan ini karena kelak mereka jadi orang-orang penting yang berusaha merebut kembali kemerdekaan mereka. Di antara mereka adalah Matthew Kamariotis. Yang ayah dan saudaranya terbunuh dan keluarganya tercerai-berai. Dia bertekad menemukan mereka. Saya menebus kemerdekaan saudara perempuan saya di satu tempat, ibu saya di tempat lain, lalu kemudian saya, puji Tuhan, saya berhasil memperoleh kebebasan mereka. Nah ini, dengan latar belakang seperti inilah, jadi masih banyak ya, yang saya tinggalkan aja, karena menyedihkan semua ceritanya. Dengan latar belakang seperti inilah nasib Adipati Utama Lukas Notaras diputuskan. Sebagai seorang bangsawan Bizantium terkemuka, Notaras adalah sosok kontroversial selama pengepungan berlangsung karena selalu mendapat tekanan buruk dari orang Italia. Dia terang-terangan menentang penyatuan gereja. Penulis Italia memandang penyatuan yang sering dia ulang lebih baik surbannya Bang Sultan ketimbang topi kebesaran kardinal sebagai bukti kekerasan tekad orang Yunani pemeluk Kristen Ortodoks itu. Mungkin awalnya Mehmet berpikir akan menunjuk Notaras sebagai wali kota, sebagai tanda rencana panjang Sultan untuk Konstantinopel, namun dia mengurungkan rencananya ini. Bisa jadi karena dipengaruhi oleh para menterinya. Menurut keterangan Dukas yang lebih gamblang, Mehmet dalam keadaan sangat mabuk karena anggur meminta Notaras menyerahkan seorang putranya yang melayani nafsunya. Jadi kelihatannya Mehmet itu juga ada senang pada laki-laki ini ya, laki-laki muda ini ya. Notaras menyerahkan seorang putranya untuk melayani nafsunya. Ketika Notaras menolak permintaan itu, Mehmet mengirim Algojo untuk menghabisi keluarganya. Setelah membunuh seluruh pria di rumah Notaras, Algojo itu membawa kepala mereka dan kembali hadir di dalam perjamuan, menyerahkan kepala-kepala tersebut kepada binatang yang haus darah ini. Mungkin kejadian yang paling benar adalah Notaras tidak ingin melihat anak-anaknya jadi tawanan. Dan Mehmet menyimpulkan bahwa akan berbahaya jika dia membiarkan bangsawan tinggi Bizantium ini tetap hidup. Proses peralihan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid mulai berlangsung saat itu. Jadi Hagia Sophia tidak dibeli oleh Mehmet, ini bagian daripada penaklukan gitu. Penaklukan kota Bizantium, bukan juga dibayar atau diwakafkan, enggak menurut sejarahnya. Sebuah menara kayu segera dibangun untuk mengumandangkan azan. Sedangkan hiasan-hiasan yang menyerupai makhluk hidup, maksudnya ikon-ikon, segera dihilangkan. Kecuali patung 4 malaikat penjaga di bawah kubah, yang tetap ingin Mehmet pertahankan mengingat semangat dan ruh tempat itu. Beberapa jimat pagan yang ada di kota itu juga tetap dibiarkan seperti semula, karena waktu itu ada orang pagan juga ya. Patung berkuda Justinianus, pilar urar ketiga dari Delphi, dan pilar dari Mesir sebagaimana pun juga Mehmet percaya tahayul. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni, sholat Jumat diadakan untuk pertama kalinya di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Hagia Sophia. Khotbah Jumat disampaikan dengan menyebut nama Sultan Mehmet Khan Ghazi. Menurut para penulis sejarah Utsmani, suara azan yang begitu indah terdengar 5 kali sehari semalam di kota itu. Untuk menunjukkan kesalehannya, Mehmet memberi nama baru kota ini Istanbul. Sebuah permainan kata dalam bahasa Turki yang berarti penuh dengan Islam. Yang tak bagaimana, gagal akrab di telinga orang Turki. Menurut tradisi dari orang Yunani sendiri, kata Istanbul itu berasal dari bahasa Yunani Eistonpoli, masuk ke dalam kota, maksudnya kota ibu kota. Dari kata Eistonpoli, masuk ke kota, itu menjadi Istanbul. Itu menurut tradisi orang Yunani yang sekarang yang diwarisi dari nenek moyang mereka, ya. Ajaibnya, Syekh Aksamseddin juga menemukan lagi makam Ayub pembawa panji Nabi dalam pengepungan bangsa Arab pertama pada tahun 669, dan kematiannya menjadi pemicu yang paling kuat untuk perang suci merebut kota itu.
Terlepas dari tanda-tanda kesalahannya ini, cara Sultan membangun kembali kota itu ternyata berlawanan dengan Islam konvensional. Mehmed sangat kecewa dan sedih dengan kehancuran yang dialami Konstantinopel. Menurut sebuah keterangan ketika ia mengelilingi kota itu, untuk pertama kalinya dia berkata, alangkah malang kota yang telah kita jarah dan hancurkan ini. Ketika berkuda kembali ke Edirne pada tanggal 21 Juni, dia meninggalkan puing-puing kota yang menyedihkan itu dan tak berpenghuni. Maka pembangunan sebuah ibu kota kerajaan baru adalah tugas utama masa pemerintahnya. Namun model yang akan dia pilih bukanlah kota Islam, melanjutkan pembangunan kerajaan Kristen Bizantium pada waktu itu. Makanya di sana ada namanya Masjid Biru yang dibangun oleh Turki. Itu bentuknya dimiripkan dengan bentuk Hagia Sophia ini. Jadi sebelum ada khotbah masjid, lebih dulu gereja Ortodoks memang ada khotbahnya dari awal gitu loh. Ini buktinya ya. Malah gereja biru itu dibangun dengan model ini. Nah, saudara, saya tidak akan bahas seluruhnya. Kalau saudara memang tertarik ingin mengetahui sejarah Turki mengenai hubungan ini, saya adviskan saudara beli ini. Ini tentang kejatuhan Hagia Sophia itu sendiri. 153, judulnya Detik-detik jatuhnya Konstantinopel ke tangan Muslim. Ya, saudara tanya sikap saya gimana? Ya,